kepala keluarga dari keluarga konglomerat Shishen, sedang dalam kondisi kritis. Ia meninggalkan warisan sebesar 3 miliar yuan. Namun, calon pewaris terkuat tiba-tiba menghilang secara misterius pada saat yang sangat penting. Di dalam keluarga tidak ada lagi kasih sayang, yang tersisa hanyalah kebencian dan ambisi. Sisi kelam manusia pun tampak sepenuhnya. Lalu, kepada siapa akhirnya warisan besar itu akan jatuh? Baolang adalah seorang dokter hewan. Suatu hari, seorang wanita misterius datang ke kliniknya. Ia memperkenalkan diri sebagai Xiao Feng, adik iparnya, dan mengatakan bahwa kakaknya, Ming Ren, telah menghilang. Ia yakin bahwa keluarga Shishen tidak bisa lepas dari peristiwa itu, lalu memohon bantuan Baolang untuk mencari Ming Ren. Mendengar nama keluarga Shishen, Baolang langsung merasa tidak nyaman. Dulu ibunya menikah lagi dengan kepala keluarga itu, dan Baolang dibawa masuk ke rumah itu sebagai anak tiri. Di sana ia sering diperlakukan dengan kasar dan tidak pernah memanggil suami ibunya sebagai ayah. Setelah ibunya meninggal, ia bersumpah untuk memutus semua hubungan dengan keluarga Shishen. Namun, Baolang memiliki satu kelemahan fatal. Ia tidak bisa menolak wanita yang sedang kesulitan. Karena Xiao Feng terus memohon sambil menyebut Ming Ren sebagai kakaknya, Baolang pun terpaksa setuju untuk menyelidiki. Dari penjelasan Xiao Feng, diketahui bahwa Ming Ren bekerja di luar negeri di bidang IT. Beberapa waktu lalu, ia dan istrinya baru saja kembali ke Tiongkok. 4 hari sebelum menghilang, Ming Ren meninggalkan sepucuk surat yang mengatakan bahwa ia hendak keluar sebentar untuk mengurus sesuatu, dan sejak itu tidak pernah kembali. Telepon dan pesan tidak dijawab. Xiao Feng sudah melapor ke polisi, tetapi pihak kepolisian tidak menanggapi serius. Mereka mengira hanya pertengkaran suami istri biasa, dan Ming Ren mungkin pergi menenangkan diri. Baolang semula juga berpikir demikian, menyarankan agar Xiao Feng tenang dan menunggu di rumah. Namun, Xiao Feng tidak sependapat. Ia mengatakan bahwa kepala keluarga Shishen yang juga merupakan ayah tiri Baolang sedang sekarat dan telah memanggil semua anggota keluarga untuk membahas pembagian warisan. Mengingat Ming Ren menghilang tepat pada saat yang sensitif itu, ia yakin ini bukan kebetulan. Xiao Feng ingat Ming Ren pernah menyebut bahwa total harta keluarga Shishen lebih dari 3 miliar yuan, jumlah yang cukup untuk membuat siapapun tergiur. Ia pun memohon agar Baolang membantunya menemukan pelaku penculikan suaminya. Baolang, yang tidak tahan melihat wanita dalam kesulitan, akhirnya menyetujui permintaan itu. Meski begitu, ia merasa curiga terhadap identitas Xiao Feng. Dalam perjalanan, ia menanyai Xiao Feng tentang masa lalunya pekerjaan sebelum menikah dan bagaimana ia mengenal Ming. Ren Xiao Feng menjawab bahwa ia dulunya seorang pramugari, bertemu Ming Ren di pesawat, lalu jatuh cinta, menikah, dan berhenti bekerja untuk menjadi sekretaris suaminya. Mereka menikah di Seattle, dan hanya memiliki satu foto pernikahan. Sesampainya di rumah keluarga Shishen, Xiao Feng mengingatkan Baolang untuk tidak menyebut soal hilangnya Ming Ren. Ia berencana mengatakan bahwa suaminya masih di luar negeri. Dengan begitu, jika pelaku penculikan memang berasal dari dalam keluarga, ia pasti akan mencoba mendekatinya. Dan saat itu mereka bisa menemukan petunjuk kepala keluarga Shishen masih dalam kondisi koma, sementara adik perempuan keluarga itu yang sementara mengurus segalanya. Ia bertanya apakah Xiao Feng dan Ming Ren sudah menikah secara resmi, tetapi Xiao Feng menjawab bahwa mereka berencana mendaftarkan pernikahan setelah Ming Ren kembali. Tiba-tiba kepala keluarga terbangun. Ia menunjuk ke arah Baolang dan berbisik lemah, "Jangan biarkan Ming Ren menanggung semuanya sendirian." Setelah keluar dari kamar, adik keluarga itu meminta mereka berdua hadir dalam rapat keluarga berikutnya. Namun untuk sementara, mereka tidak boleh tinggal di rumah itu karena dianggap orang luar. Baolang dan Xiao Feng pun pergi ke rumah Xiao Feng di sana. Banyak foto dirinya bersama Ming Ren. Namun, Baolang masih merasa curiga. Salah satu foto keluarga menarik perhatiannya, foto dari pihak ibu kandungnya. Ia teringat bahwa ibunya meninggal di rumah itu, dan bibinya adalah orang pertama yang menemukan jenazah. Polisi menyatakan tidak ada tanda-tanda kejanggalan karena semua pintu dan jendela terkunci. Kesimpulan akhir, kecelakaan. Ibunya diduga terpeleset di kamar mandi. Kepalanya terbentur, lalu tenggelam di dalam bak mandi. Namun,
Baolang tidak pernah bisa menerima penjelasan itu. Ia juga heran mengapa Mingren memajang foto tempat yang menyimpan kenangan tragis tersebut. Ketika mereka sedang berbincang, terdengar suara aneh dari sebuah kotak. Setelah dibuka, mereka menemukan sebuah kunci misterius. Xiaofeng mengaku tidak tahu itu kunci apa dan meletakkannya. Keesokan harinya, mereka pergi ke rumah bibi Baolang. Di sana, ia melihat koleksi lukisan ayah kandungnya, yang dulunya seorang pelukis dan sahabat dekat paman. Namun, satu lukisan terakhir ayahnya tidak ada di tempat. Lukisan itu sangat abstrak, berbeda dari gaya lukisan ayahnya yang biasanya. Baolang menduga mungkin ibunya membawa lukisan itu ke rumah keluarga Shishen sebelum meninggal. Jika benar, lukisan itu pasti termasuk dalam daftar warisan keluarga. Xiaofeng lalu mengusulkan agar mereka menghadiri rapat keluarga untuk mencari tahu keberadaan lukisan tersebut. Namun, Baolang menolak keras. Ia tidak ingin memiliki hubungan apapun lagi dengan keluarga Shishen. Melihat sikap Baolang yang tegas, Xiaofeng akhirnya memutuskan untuk pergi sendirian menghadiri rapat keluarga. Beberapa hari kemudian, Xiaofeng pergi sendirian ke rumah keluarga Shishen. Adik tiri kepala keluarga, Shimei, memperkenalkannya kepada seluruh anggota keluarga. Di sana ada Xiangzi dan suaminya Longxi, bersama putri mereka Baihe. Ada juga A Xiong, adik laki-laki Xiangzi. Mereka bertiga, Shimei, Xiangzi, dan A Xiong adalah saudara seayah beda ibu. Sedangkan dua orang lainnya merupakan anak angkat dari kepala keluarga terdahulu. Setelah memperkenalkan semua anggota keluarga, Shimei membacakan surat wasiat yang ditulis 16 tahun lalu oleh kepala keluarga lama. Di dalamnya tertulis bahwa seluruh harta keluarga Shishen akan diwariskan kepada Mingren. Xiaofeng sama sekali tidak terkejut. Ia sudah pernah mendengar hal itu dari Mingren sendiri. Kakek memang tidak memberikan harta kepada ayah Mingren. Namun, yang membingungkan adalah 16 tahun lalu, Mingren belum benar-benar menerima warisan itu. Saat itu, para anggota keluarga merasa tidak masuk akal jika seluruh kekayaan keluarga diserahkan pada seorang anak kecil. Maka sebagian aset seperti uang tunai dan saham dibagikan kepada anak-anak kepala keluarga yang lain. Sedangkan aset tidak bergerak dan bisnis keluarga sementara dikelola oleh ayah Mingren hingga Mingren dewasa dan memutuskan apakah akan meneruskan warisan tersebut. Kini Xiaofeng menyampaikan pesan dari Mingren. Ia bersedia menerima seluruh warisan dan bahkan ingin meninjau ulang pembagian aset 16 tahun lalu. Bila ditemukan ada yang tidak sah, maka semua harta akan ditarik kembali. Pernyataan itu memicu kegemparan di ruang pertemuan. Para anggota keluarga marah dan menuntut agar Mingren hadir sendiri. Hanya A Xiong yang tampak tidak peduli dengan uang. Baginya, yang terpenting adalah membuka ruangan yang selama ini dikunci di rumah itu. Shimei pun mengumumkan bahwa ruangan itu akan dibuka pukul 3 sore. Sambil menunggu waktu, Xiaofeng menelepon Baolang. Ia mengatakan bahwa seseorang baru saja menyelipkan selembar kertas melalui celah pintu di atasnya tertulis koordinat dan pesan untuk menemuinya di lokasi tersebut. Xiaofeng berpesan, jika ia sampai mengalami sesuatu, Baolang harus melanjutkan pencarian Mingren. Setelah mengatakan itu, ia menutup telepon Baolang yang tidak tahan melihat perempuan dalam kesulitan, segera berangkat menuju rumah keluarga Shishen. Namun, saat tiba di sana, rumah tampak sepi. Ia tidak menemukan siapapun di ruang tamu maupun kamar tamu. Ingatannya melayang ke masa kecil. Ketika ia sering dikurung di ruang bawah tanah, ia pun bergegas ke sana. Dan benar saja, Xiaofeng terkurung di dalam. Pintu dikunci dari luar, menandakan bahwa ini bukan perbuatan Xiaofeng sendiri. Marah besar, Baolang langsung mencari Xiangzi untuk menuntut penjelasan. Dulu Xiangzi memang sering mengurungnya di tempat itu. Namun, Xiangzi dengan panik menyangkal tuduhan tersebut. Baolang menegaskan bahwa ia percaya Xiaofeng adalah istri Mingren dan tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Situasi makin tegang hingga Shimei turun tangan dan memutuskan bahwa ruangan misterius itu akan dibuka di hari lain. A Xiong memprotes keras karena yakin di dalam ruangan itu tersimpan sesuatu yang sangat berharga. Tapi karena ia tidak memegang kuncinya, semua teriakan sia-sia Xiaofeng dan Baolang pun meninggalkan rumah itu. Di perjalanan, Xiaofeng mengaku bahwa niatnya mengumumkan keinginan untuk mewarisi seluruh harta
hanyalah tipu muslihat untuk memancing pelaku sebenarnya. Ia sudah menelusuri bahwa saat ia dikurung di ruang bawah tanah, Ah Xiong tidak terlihat di ruang tamu. Karena itu, ia mencurigai Ah Xiong sebagai penculik Ming Ren dan orang yang mengurungnya. Ia bahkan sudah membuat janji untuk bertemu dan mengonfrontasi Ah Xiong secara langsung. Namun, setelah lama menunggu, Ah Xiong tak kunjung datang. Tiba-tiba terdengar suara gaduh di kejauhan. Mereka segera berlari ke arah sumber suara dan mendapati Ah Xiong tergeletak di dasar tangga. Xiao Feng yakin bahwa ini perbuatan anggota keluarga sendiri. Ia segera menarik Baolang untuk kembali ke rumah Shishen. Menurutnya, jika Ah Xiong benar datang sesuai waktu yang dijanjikan, berarti serangan terjadi baru saja. Maka, orang yang tidak ada di rumah atau baru kembali kemungkinan besar adalah pelakunya. Setibanya di rumah keluarga, mereka melihat ada sebuah mobil di halaman dengan kap mesin yang masih panas. Tanda mobil itu baru saja dipakai. Xiao Feng masuk ke ruang tamu dan mendapati Ximei serta Xiangzi di sana. Sedangkan dua anak angkat keluarga tidak tampak. Pelayan mengatakan bahwa sopir baru saja pergi berbelanja ke supermarket. Sementara suami Xiangzi, Longxi, berada di kamar tamu dan tidak kemana-mana. Putri mereka, Bai He, katanya sedang keluar bertemu teman. Tak lama kemudian, telepon dari polisi datang. Semua pun tahu bahwa Ah Xiong mengalami kecelakaan dan segera bergegas ke rumah sakit. Operasinya berjalan sukses, tetapi dokter belum bisa memastikan kapan ia akan sadar. Polisi memberitahu bahwa sebelum jatuh, Ah Xiong menerima satu panggilan telepon, dan Xiao Feng mengaku bahwa itu darinya. Ia pun dibawa ke kantor polisi untuk diperiksa. Sementara itu, salah satu anak angkat keluarga mengundang Baolang bertemu di sebuah restoran. Ia menuduh bahwa Xiao Feng lah yang mendorong Ah Xiong dari tangga, karena saat kejadian hanya ia yang berada di dekat tempat itu. Baolang mengingat kembali. Memang sempat ada saat Xiao Feng meninggalkannya sebentar sebelum insiden itu. Anak angkat itu menegaskan, mungkin Xiao Feng sengaja memancing Baolang untuk pergi agar ia bisa melakukan perbuatannya sendiri. Ia menambahkan, semua alibi yang mereka periksa di rumah hanyalah sandiwara. Selain itu, ia juga menemukan informasi baru bahwa Ming Ren sebenarnya sudah kembali ke Tiongkok. Menurutnya, mungkin Ming Ren justru menjadi pelaku yang menahan atau bahkan membunuh seseorang demi harta warisan. Ia meminta Baolang untuk mencuri ponsel Xiao Feng, atau jika tidak berani, membawanya agar ia sendiri bisa menyelidikinya. Keesokan harinya, Xiao Feng keluar dari kantor polisi dan langsung menuju klinik Baolang. Kepada Baolang, ia mengungkapkan kecurigaannya. Orang yang paling ia waspadai adalah anak angkat keluarga itu. Saat Ming Ren lahir dulu, ekspresi orang itu sangat gelap, jelas ia tidak senang karena warisan keluarga akan jatuh ke tangan Ming Ren. Ia yakin orang itu menahan Ming Ren demi merebut kekayaan keluarga. Dan Ah Xiong mungkin mengetahui rahasia itu sehingga dijatuhkan dari tangga. Karena itu, Xiao Feng memutuskan bahwa ia harus menemui orang itu secara langsung. Baolang berusaha mencegah Xiao Feng pergi menemui anak angkat keluarga Shishen, tetapi gagal. Akhirnya, ia memutuskan untuk menemaninya agar lebih aman. Dalam perjalanan, anak angkat itu yang selama ini disebut sebagai Yangzi, berpura-pura ingin memperlihatkan dapur rumah dan menyuruh Baolang menunggunya di luar. Namun sebenarnya, ia berniat mencuri ponsel Baolang untuk mencari tahu sesuatu. Ketika Baolang menyadari niat itu dan berusaha menghentikannya, Yangzi justru menuduhnya telah jatuh cinta pada Xiao Feng. Ia berkata bahwa ia sudah menelusuri latar belakang Xiao Feng, yang mengaku pernah menjadi pramugari, tetapi tidak ada satupun kenalan yang mengenal nama itu. Situasi menjadi tegang ketika keduanya saling curiga. Di tengah ketegangan itu, Xiao Feng tiba-tiba muncul, mengambil kembali ponsel Baolang, lalu berpamitan dengan Yangzi. Begitu keluar dari rumah itu, Xiao Feng menunjukkan sebuah alat pelacak kepada Baolang. Ia memintanya menempelkan alat itu di bagian tengah bawah mobil Yangzi, agar tidak mudah terlepas. Tak lama kemudian, pelacak menunjukkan bahwa Yangzi menuju ke daerah terpencil bernama Jiang Huchuan. Xiao Feng dan Baolang segera membuntutinya. Mereka melihat Yangzi masuk ke sebuah rumah tua. Xiao Feng ingin langsung menerobos masuk, tapi Baolang khawatir dan memintanya menunggu di luar sementara ia sendiri.
yang masuk memeriksa. Begitu Baolang masuk, Yang Zi tiba-tiba menodongkan pisau ke lehernya. Baolang berhasil melawan dan membuka pintu ruangan, namun di dalamnya tidak ada siapapun. Yang Zi kemudian menjelaskan bahwa tempat itu dulunya adalah rumahnya sebelum diadopsi. Kepala keluarga lama membelikan rumah itu untuknya dengan kata lain. Ia sebenarnya bukan anak angkat, melainkan anak kandung tidak sah dari kepala keluarga terdahulu. Ia bercerita bahwa masa kecilnya penuh penderitaan. Karena itu, ia kadang datang ke tempat itu untuk mengingat masa lalu, sebagai pengingat dari mana ia berasal. Namun, ia juga dengan mudah menebak bahwa Baolang telah memasang alat pelacak di mobilnya, dan tahu bahwa ide itu pasti berasal dari Xiaofeng. Ia lalu mencoba memecah hubungan mereka dengan menanamkan kecurigaan. Katanya, Xiaofeng bukanlah istri Ming Ren yang sebenarnya, dan menyarankan Baolang untuk menyimpannya di rumah agar lebih mudah diawasi. Baolang sangat marah mendengar tuduhan itu, tetapi hanya bisa menahan emosinya. Dalam perjalanan pulang, ia berusaha menguji Xiaofeng dengan meminta izin berkunjung ke rumah keluarganya. Namun, Xiaofeng menolak tanpa ragu, dengan alasan bahwa mereka harus menemukan Ming Ren terlebih dahulu, baru ia akan memperkenalkannya pada orang tuanya. Lagi pula, katanya, orang tuanya belum pernah bertemu dengan Ming Ren. Pernyataan itu mengejutkan Baolang. Ia heran bagaimana mungkin mereka sudah menikah tanpa pernah bertemu orang tua satu sama lain. Xiaofeng menjawab santai bahwa keluarganya tidak terlalu mempermasalahkan hal itu. Bahkan kakaknya pun menikah di luar negeri tanpa memperkenalkan suaminya. Baolang kemudian meminta melihat foto sang kakak. Namun, Xiaofeng berkata bahwa ia tidak menyimpan foto di ponsel. Semuanya ada di komputer. Kata-kata Xiaofeng semakin membuat Baolang curiga, apalagi setelah mengingat peringatan Yang Zi. Dengan dalih ingin membeli sesuatu dan tidak membawa uang pas, Baolang meninggalkan Xiaofeng sebentar dan diam-diam mencuri ponselnya. Ia kemudian menghubungi Yang Zi untuk meminta bantuan menyelidiki identitas sebenarnya Xiaofeng. Yang Zi berjanji tidak akan mengkhianati Baolang. Namun, setelah mendapatkan ponsel itu, Yang Zi malah memanggil Xiaofeng dan mengaku bahwa ia telah bekerja sama dengan Baolang. Ia juga mengatakan bahwa ia sudah memeriksa isi ponsel dan memastikan Xiaofeng bukan istri Ming Ren yang sah. Lalu ia mengajukan tawaran. Jika Xiaofeng mau membantunya mendapatkan warisan keluarga Shishen, ia tidak akan mengungkapkan jati dirinya yang palsu. Yang Zi kemudian menjelaskan rencananya. Ia hanya butuh Baolang untuk berpura-pura menjadi utusan Ming Ren dan menyampaikan pesan bahwa Ming Ren ingin menyerahkan seluruh warisannya kepada Yang Zi, yang disebutnya sebagai rekan bisnis. Setelah itu, katanya, Baolang tidak perlu ikut campur lagi. Mengapa Yang Zi melakukan semua ini? Ia mengaku ingin membalas dendam. Sebagai anak haram, ia tumbuh dengan rasa hina, selalu dipandang rendah oleh keluarga sah. Ia ingin membuktikan bahwa tanpa harta, keluarga Shishen hanyalah sekelompok orang lemah yang tidak punya apa-apa. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak ada hubungannya dengan kecelakaan Ah Xiong dan tidak tahu tentang benda berharga yang konon lebih bernilai dari warisan 3 miliar yuan itu. Namun, ia sempat mendengar kabar bahwa benda itu jauh lebih berharga daripada uang warisan. Xiaofeng pura-pura menerima tawarannya sambil tersenyum manis. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya, seolah ingin menunjukkan kerjasama. Namun, saat itu Baolang muncul dari balik pintu, dan barulah Yang Zi sadar bahwa dirinya telah dijebak. Ternyata semua itu adalah rencana Baolang dan Xiaofeng untuk memancingnya bicara. Baolang hanya berpura-pura bekerja sama demi mengetahui motif dan rahasia terdalamnya. Meski demikian, dari pengakuan Yang Zi, mereka mendapatkan satu kepastian penting. Ia tidak terlibat dalam hilangnya Ming Ren maupun kecelakaan Ah Xiong. Tapi apakah benar begitu? Karena tak lama setelah Baolang dan Xiaofeng pergi, seorang wanita datang menemui Yang Zi. Wanita itu ternyata sudah tahu sejak awal bahwa mobilnya dipasangi alat pelacak. Ia sengaja memancing Baolang datang untuk melihat apa yang mereka cari. Dari reaksi Baolang, ia menyimpulkan bahwa mereka sedang mencari seseorang. Dan orang yang hilang itu pasti Ming Ren. Faktanya, kisah masa kecil penuh penderitaan yang diceritakan. Yang Zi hanyalah kebohongan.
Rumah tua yang ia tunjukkan bukan tempat tinggalnya dulu, melainkan rumah sewaan milik seorang pegawainya. Namun satu hal benar, ia memang anak tidak sah dari kepala keluarga lama. Sejak kecil, ia tinggal di rumah mewah dengan kartu kredit tanpa batas, sama sekali tidak pernah menderita. Sementara itu, tak lama setelah berpisah dari Baolang, Xiaofeng tiba-tiba didorong seseorang dari tangga. Ia jatuh keras, dan seorang pejalan kaki segera membawanya ke rumah sakit. Ketika Baolang menerima kabar itu, ia langsung bergegas ke rumah sakit. Tetapi diberitahu bahwa Xiaofeng sudah pulang. Ia pun berlari ke rumahnya dan mendapati bahwa luka-lukanya tidak terlalu parah, hanya lecet dan memar akibat jatuh. Baolang mencium aroma parfum tertentu di tempat kejadian dan menyimpulkan bahwa pelakunya kemungkinan adalah seorang wanita. Jika pelakunya berasal dari keluarga Xishen, maka tersisa beberapa tersangka perempuan Ximei, Xiangzi, Yangzi, anak angkat perempuan, dan Bai He. Menurutnya, jika mereka dapat menemukan siapa yang menggunakan aroma wangi tersebut, maka pelaku sebenarnya akan terungkap. Dengan begitu, mereka juga bisa menemukan keberadaan Ming Ren yang masih hilang. Baolang memahami maksud Xiaofeng dan dengan tegas memperingatkannya agar tidak bertindak sendirian lagi. Xiaofeng berjanji akan berhati-hati, namun keesokan harinya ia justru diam-diam pergi sendiri ke rumah keluarga Xishen. Di sana, ia berpura-pura ramah kepada semua orang, bahkan memeluk satu persatu anggota keluarga, termasuk para pelayan dengan tujuan mencium aroma yang sama. Ia bahkan tidak melewatkan pegawai klinik Baolang untuk memastikan apakah mereka mengenakan parfum serupa. Akhirnya, ia menemukan sumber aroma tersebut. Ternyata itu bukan parfum, melainkan shampoo yang digunakan oleh perawat pribadi kepala keluarga Xiaofeng membeli botol yang sama dan melakukan penyelidikan kecil. Berdasarkan hasilnya, sang perawat mempunyai alibi kuat ia sedang menemani anaknya Lestari pada hari kejadian, jadi tidak mungkin mendorong Xiaofeng dari jembatan. Dengan demikian, hanya tersisa satu orang yang belum diperiksa, Bai He, cucu keluarga Xishen. Xiaofeng meminta Baolang mengatur pertemuan dengan Bai He, lalu pulang untuk beristirahat. Namun, baru saja tiba di depan rumah, ia merasa sedang diikuti seseorang. Saat orang itu hendak mendekat, Baolang muncul tepat waktu dan menariknya menjauh. Orang tersebut ternyata Yang Zi. Ia berkilah bahwa ia tidak menyerang Xiaofeng kemarin, dan kali ini hanya ingin mengundangnya makan malam. Baolang tentu saja menolak keras. Tapi Yang Zi malah mengajak Baolang ikut serta. Dalam percakapan saat makan, Yang Zi menyinggung soal Bai He. Menurutnya, gadis itu tampaknya menyukai Ming Ren. Ia menduga rasa cemburu itulah yang membuat Bai He menyerang Xiaofeng. Ia bahkan menambahkan bahwa dirinya pun menganggap Xiaofeng sangat menawan, sampai-sampai ia sendiri hampir jatuh cinta. Kemudian ia menawarkan bantuan. Ia bisa memperkenalkan teman-teman Bai He kepada mereka agar bisa mengetahui lebih jauh hubungan Bai He dengan Ming Ren. Namun, niat Yang Zi sesungguhnya adalah memanfaatkan Xiaofeng untuk menyingkirkan Bai He agar satu pesaing warisan hilang. Xiaofeng yang menyadari rencananya berpura-pura setuju. Ia mengatur pertemuan dengan teman-teman Bai He dengan mengaku sebagai istri Ming Ren. Karena mereka semua mengenal Ming Ren, tak seorang pun mencurigainya. Di tengah pertemuan, Xiaofeng pura-pura pergi ke toilet dan meminta Baolang berbincang dengan teman-teman Bai He untuk menggali informasi. Dari mereka, Baolang mengetahui bahwa Bai He memang menyukai Ming Ren, dan Ming Ren juga tampaknya memiliki perasaan padanya. Banyak yang mengira mereka akan menikah, tapi tiba-tiba Ming Ren malah menikahi Xiaofeng. Setelah para tamu pergi, Baolang menyimpulkan bahwa orang yang mendorong Xiaofeng dari jembatan kemungkinan besar adalah Bai He, didorong oleh rasa cemburu dan sakit hati. Meski begitu, ia belum memiliki bukti konkret dan memutuskan untuk menunggu hingga bisa bertemu langsung. Keesokan harinya, Bai He datang ke klinik Baolang. Ia mengakui bahwa pada hari rapat keluarga, dialah yang mengurung Xiaofeng di ruang bawah tanah, dan alasannya sama seperti dugaan Baolang, karena cemburu. Namun, ia bersumpah tidak tahu menahu soal insiden di jembatan. Rambutnya juga tidak mengeluarkan aroma sampo yang sama, membuktikan bahwa ia berkata jujur. Bai He lalu mengatakan bahwa aroma itu justru digunakan oleh teman dekatnya, yang juga mengenal Ming Ren dan Xiaofeng. Ia menambahkan, kemarin ia sempat bercerita kepada temannya tentang Xiaofeng,
dan baru saja mendengar kabar bahwa Xiaofeng ingin menemuinya lagi. Merasa ada yang tidak beres, Baolang segera menelepon Xiaofeng. Tetapi tidak ada jawaban. Bai He mencoba menghubungi temannya, dan dari sana diketahui bahwa temannya sedang berada di rumah Xiaofeng. Baolang langsung bergegas ke rumah Xiaofeng. Begitu masuk, ia mendapati pemandangan mengejutkan. Teman Bai He sedang menodongkan pisau ke arah Xiaofeng sambil berteriak bahwa Xiaofeng bukan istri. Mingren. Baolang segera menenangkannya, menjelaskan dengan suara tegas bahwa Xiaofeng memang istri sah Mingren dan juga adik iparnya. Ia bersumpah telah berjanji melindungi Xiaofeng demi Mingren. Ucapan itu membuat sang wanita perlahan menurunkan pisaunya. Ketika suasana mulai tenang, wanita itu akhirnya mengaku. Ia menyukai Mingren sudah sejak lama. Melihat Xiaofeng begitu akrab dengan Baolang sering terlihat berpegangan atau saling memeluk membuatnya salah paham dan marah. Dalam kemarahan itu, ia mendorong Xiaofeng dari jembatan. Kini ia menyesal dan memohon maaf dengan tulus. Beberapa hari kemudian, Bai He datang lagi menemui Baolang dengan kabar baru. Ibunya, Xiangzi, menghilang dan hanya meninggalkan sepucuk surat kecil. Isinya identik dengan catatan yang pernah ditinggalkan Mingren sebelum ia hilang. Dari kemiripan itu, Baolang menduga kuat bahwa kasus ini juga berkaitan dengan keluarga Shizhenbai. He memohon bantuannya untuk mencari sang ibu dan meminta agar jangan memberitahu Xiaofeng dulu, agar tidak menimbulkan kepanikan. Xiaofeng yang tanpa sengaja mengetahui kabar tersebut, pergi ke kamar Xiangzi untuk mencari petunjuk. Di sana ia menemukan 3 surat misterius, masing-masing hanya berisi 1 kalimat. Apakah suamimu orang yang baik? Bisakah kau mempercayai suamimu? Suamimu akan membunuhmu. Ia segera memotret surat-surat itu sebagai bukti, lalu menuju kamar suami Xiangzi, Longxi. Di sana ia menemukan sebotol cairan aneh di meja saat sedang memeriksanya. Longxi tiba-tiba pulang, membuat Xiaofeng terpaksa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan pergi. Dalam perjalanan pulang, ia bertemu Baolang dan menceritakan semuanya. Xiaofeng mengatakan bahwa ia baru saja dari rumah keluarga Shizhen dan juga mencurigai Longxi. Tadi pagi, Shimei membangunkan kepala keluarga untuk membahas masalah warisan. Ia mengusulkan agar sementara waktu pengelolaan warisan diserahkan padanya hingga Mingren kembali. Namun, kepala keluarga menolak dan menegaskan bahwa warisan hanya boleh diberikan setelah Mingren muncul. Yang aneh, Xiangzi sama sekali tidak hadir dalam pertemuan itu. Padahal biasanya ia selalu ikut membahas urusan keluarga. Longxi hanya berkata bahwa istrinya sedang berlibur dengan teman, namun jelas terlihat gugup dan berbohong. Untuk memastikan kecurigaan itu, Xiaofeng dan Baolang memutuskan mengikuti Longxi secara diam-diam. Mereka mendapati bahwa Longxi ternyata berselingkuh dengan perawat keluarga Baolang ingin langsung menghadapinya. Tetapi Xiaofeng menahannya, berkata, "Jangan merusak bayangan seorang ibu yang masih di sini." Keesokan harinya, mereka kembali mengikuti Longxi ke kantornya. Di sana, Baolang bertanya secara langsung, apakah ia yang membuat Xiangzi menghilang? Longxi dengan keras menyangkal. Namun, Baolang mengungkapkan pikirannya dengan lantang. Ia menduga bahwa Longxi berniat membunuh istrinya sendiri karena Xiangzi menderita tekanan darah tinggi dan baru-baru ini menerima obat. Namun ia justru memiliki obat penenang. Karena situasi sudah sampai pada titik ini, ia tak punya pilihan selain mengaku terus terang. Jika Xiangzi mengetahui bahwa ia berselingkuh, pasti akan menceraikannya dan juga mencabut surat wasiat yang kini ada di tangannya. Hal itu sama sekali tidak bisa ia terima. Ia sempat berpikir, jika suatu hari Xiangzi menemukan perselingkuhannya, ia akan menggunakan obat untuk membunuhnya. Namun itu hanya sebatas pikiran. Belum pernah benar-benar ia lakukan. Xiaofeng ingin tahu apakah Xiangzi sempat berselisih dengan keluarga korban. Ia tidak tahu pasti. Hanya tahu bahwa Xiangzi sangat membenci anak angkat laki-laki dan perempuan di keluarga itu. Setelah mengatakan itu, ia memperingatkan mereka berdua agar tidak membocorkan soal perselingkuhannya. Tapi keesokan harinya, kabar itu sudah menyebar ke seluruh keluarga. Orang yang membocorkannya ternyata adalah anak angkat laki-laki. Shimei segera mengadakan rapat keluarga untuk membahas masalah ini. Semua orang ribut dan saling menuduh.
Longxi menuduh anak angkat laki-laki menculik Xiangzi, sementara anak angkat itu balik menuduh Longxi telah membunuh Xiangzi. Bolang tidak tahan lagi dan berdiri untuk menyampaikan pendapat. Ia menegur semua orang karena hanya memikirkan warisan, tanpa sedikit pun khawatir terhadap keselamatan keluarga. Ia berpendapat bahwa mungkin Xiangzi hanya terpukul setelah mengetahui perselingkuhan Longxi, sehingga memilih meninggalkan rumah. Namun tuduhan mereka yang sembarangan justru melukai Baihe. Tepat saat itu, Xiangzi muncul. Dugaan Bolang ternyata benar, ia memang menemukan bukti perselingkuhan Longxi dan pulang ke rumah orang tuanya selama beberapa hari. Ia ingin tahu apakah selama itu Longxi pernah mencarinya. Bolang menjawab bahwa tadi malam ia melihat Longxi mencarinya kemana-mana. Longxi tidak menyangka Bolang akan menutup-nutupi hal itu demi dirinya. Ia pun langsung meminta maaf dan bersumpah akan berubah. Xiangzi memilih untuk memaafkannya. Bahkan perawat yang terlibat dalam urusan itu juga meminta maaf dan berencana mengundurkan diri keesokan harinya. Namun Xiangzi justru memintanya untuk tetap tinggal. Ternyata Xiangzi sudah lama mengetahui bahwa anak angkat laki-laki dan perempuan berusaha memanfaatkan perselingkuhan Longxi untuk menjatuhkannya. Ia juga tahu bahwa Longxi pernah berniat membunuhnya. Karena itu, ia hanya berpura-pura memaafkan Longxi. Sebenarnya, orang yang benar-benar ia inginkan adalah sang perawat, karena perawat itu bisa mewujudkan keinginannya. Perawat tidak mengerti maksudnya. Sampai Xiangzi menjelaskan secara gamblang, ia ingin perawat mencabut tabung oksigen keluarga. Perawat tidak berani melakukannya, apalagi karena pelayan rumah selalu ada di sekitar. Namun tak lama kemudian, pelayan itu muncul dan Xiangzi memeluknya erat. Ia lalu memberi perintah terakhir. Tindakan harus dilakukan. Keesokan harinya diumumkan bahwa pembacaan warisan akan dilakukan pukul 7 malam. Perawat dan pelayan panik, tapi Xiangzi menganggap itu kesempatan bagus untuk menjebak orang lain. Sementara itu, Bolang menerima sepucuk surat. Di dalamnya tertulis bahwa malam ini kepala keluarga akan dibunuh. Ia segera memberitahu Xiaofeng. Xiaofeng langsung menyadari sesuatu yang janggal. Surat itu bukan ancaman pembunuhan, melainkan permintaan tolong, karena tulisannya bukan akan membunuh kepala keluarga, melainkan kepala keluarga akan dibunuh. Walaupun Bolang tidak begitu menyukai kepala keluarga, ia tidak tega membiarkan seseorang dibunuh. Ia dan Xiaofeng pun pergi ke rumah besar keluarga itu. Xiaofeng merasa mereka tidak bisa terus bersembunyi di kamar. Jadi ia membeli kamera kecil yang bisa dihubungkan ke ponsel untuk memantau keadaan secara diam-diam. Pada saat yang sama, Longxi menerima pesan untuk bertemu di tempat dingin. Ia bergegas ke kamar kepala keluarga dan memeluk sang perawat. Tapi ia segera menyadari ada yang aneh dalam ekspresi perawat itu. Saat ia menoleh, hampir saja jantungnya berhenti. Xiangzi sedang duduk di sofa, mengungkapkan rencana pembunuhan terhadap kepala keluarga. Rencananya sangat rinci. Semua orang menunggu di lantai 2 sampai kamar dibuka. Perawat akan menghentikan suplai oksigen kepala keluarga, memastikan kematiannya, lalu menyalakannya kembali agar tampak normal. Pelayan akan memberitahu semua orang bahwa kepala keluarga tiba-tiba sakit. Longxi sebagai dokter akan memeriksa dan mengumumkan kematian, dengan alasan kepala keluarga hendak membicarakan soal warisan. Namun, surat wasiat palsu itu tentu akan menimbulkan kecurigaan. Karena itu, Xiangzi berencana menarik Shimei untuk bekerja sama, dengan imbalan mengelola warisan bersama. Dengan begitu, meski anak angkat laki-laki dan perempuan menolak, mereka tetap tidak akan mendapatkan apapun. Tanpa sepengetahuan mereka, Xiaofeng yang bersembunyi di bawah tempat tidur mendengar seluruh rencana dan hendak mengirim pesan pada Bolang sayangnya. Ponselnya terjatuh sebelum pesan terkirim, dan ia sendiri disetrum hingga pingsan oleh Xiangzi. Longxi, yang menyadari rencana itu sudah didengar orang lain, mulai merasa takut. Tapi Xiangzi justru menganggap Xiaofeng sebagai kambing hitam yang sempurna. Tepat pukul 7 malam, Shimei membuka kamar tersebut. Semua orang terkejut, di dalamnya bukan jenazah, melainkan koleksi benda-benda langka. Masing-masing bernilai jutaan.
Bolang tak tertarik dengan itu. Ia sibuk mencoba menelepon Xiao Feng. Shimei kemudian memberinya sebuah album foto berisi foto-foto keluarga dan tokoh terkenal, tapi tak ada satupun foto Bolang di dalamnya. Ia merasa kecewa, hingga membuka halaman terakhir dan menemukan foto masa kecilnya bersama kepala keluarga dan ibunya di taman bermain. Saat itu ia sadar kepala keluarga sebenarnya selalu menganggapnya sebagai anak sendiri Shimei, lalu berkata, meski bagi orang lain ia hanyalah orang luar, kepala keluarga telah membesarkannya, dan sudah seharusnya ia membalas budi. Ia pun tersadar bahwa surat permintaan tolong itu ditulis oleh Shimei. Tanpa membuang waktu, ia berlari menuju kamar kepala keluarga. Pelayan sudah sempat bertindak, tapi begitu Bolang masuk, pelayan segera menyalakan kembali oksigen secara diam-diam. Xiao Feng pun tersadar dan langsung menghadapi Xiangzi. Xiangzi berpura-pura tidak tahu apa-apa, tapi Xiao Feng menunjukkan alat penyadap seluruh percakapan Xiangzi sudah terekam. Mereka menduga alat itu dipasang oleh anak angkat laki-laki dan perempuan, entah untuk mendapatkan warisan atau untuk memeras Xiangzi seumur hidupnya. Bolang yang masih bingung akhirnya mendengar Xiangzi mengungkapkan kebenaran pahit. Ibunya meninggal bukan karena serangan jantung seperti yang dikatakan, melainkan karena diracun oleh selingkuhan ayahnya, yaitu perempuan simpanan kepala keluarga lama. Surat kematian yang menyebut gagal jantung pun ditandatangani oleh sang kepala keluarga sendiri. Ketika ia meminta autopsi, permintaannya ditolak. Penolakan itu tegas perempuan simpanan yang dimaksud ternyata bukan orang lain, melainkan anak angkat keluarga itu sendiri. Anak laki-laki angkat adalah hasil hubungan antara anak perempuan angkat dengan kepala keluarga yang sudah tua. Keduanya bahkan menyebabkan kematian ibu kandung mereka. Karena itu, sang pewaris menolak keras untuk membagi warisan kepada mereka. Setelah mengatakan hal itu, ia merebut alat penyadap dan menghancurkannya. Namun, tanpa ia sadari, Brown masih memiliki satu alat penyadap lain yang dipasang oleh adik seperguruannya. Mendadak, Brown benar-benar hancur secara mental dan membocorkan rahasia lain bahwa kematian ibu Brown juga merupakan pembunuhan dahulu. Meren sebenarnya sudah mencurigai hal itu. Ia sempat memeriksa alibi seluruh anggota keluarga dan juga mengonfirmasi sesuatu kepada Brown. Orang yang paling dicurigai oleh Kyoko adalah anak laki-laki dan perempuan angkat itu. Ia bahkan mendorong Brown untuk membalaskan dendam atas kematian ibunya. Xiao Feng pernah mendengar cerita ini dari Meren. Ketika ibunya ditemukan tewas, pintu kamar tertutup rapat. Karena siapapun yang memiliki kunci bisa masuk, berarti pelaku mungkin saja orang dalam. Ibunya dikenal berhati-hati dan selalu mengunci pintu dari dalam. Tetapi anehnya, ketika ditemukan, pintu tidak dikunci. Selain itu, pada saat yang sama kakek mereka baru saja meninggal. Dan dalam surat wasiatnya seluruh warisan diberikan kepada Meren. Karena itulah, Meren mulai yakin bahwa kematian ibunya bukanlah kecelakaan biasa. Xiao Feng menduga bahwa Meren mungkin telah menemukan identitas si pembunuh dan akhirnya diculik. Brown sendiri merasa bingung jika surat warisan sudah dibuat, mengapa pelaku masih harus membunuh ibunya. Xiao Feng berpendapat bahwa sang ibu mungkin mengetahui lokasi sesuatu yang nilainya jauh lebih besar daripada 3 miliar itu, sehingga menjadi target pembunuhan. Hanya Ah Xiong yang tahu apa sebenarnya benda itu, tetapi kini ia dalam keadaan koma, sehingga mereka tidak dapat menanyakannya. Keesokan harinya mereka mendapat kabar bahwa Ah Xiong menghilang, hanya meninggalkan sepucuk catatan yang mengatakan ia ingin keluar dari rumah sakit. Setelah dicek lewat rekaman kamera, ternyata benar. Ia sendiri yang berjalan keluar. Mungkin ia pergi untuk menyelamatkan diri, atau mungkin untuk mencari benda berharga itu. Sementara itu, Nanane diam-diam mencuri kunci dari adik seperguruannya dan menyelinap masuk ke ruangan tempat koleksi keluarga disimpan untuk mencari sesuatu. Adik seperguruannya muncul tiba-tiba dan bertanya apa yang ia cari. Jawabannya hanya satu kalimat, masa depan umat manusia. Setelah itu, ia pergi ke rumah sakit untuk mencari arsip penelitian. Keluarga petugas mengatakan bahwa beberapa waktu lalu Yang Zi sempat datang untuk memotret sebuah lukisan. Ketika melihat tanda di belakang lukisan itu, Nanane bergumam pelan, "Jangan-jangan Yang Zi sudah menemukannya?" Yang Zi kemudian meminta pendapat seorang ahli
dan mengetahui bahwa lukisan itu menggunakan pola fraktal. Brown pun memutuskan pergi ke rumah mayat untuk mengambil barang peninggalan ibunya, berharap menemukan petunjuk. Aneh, tidak ada satupun barang dari keluarga ibu kandungnya di sana. Ia menanyakan hal itu kepada bibinya, yang menjawab bahwa setelah kejadian itu, semua barang dari rumah keluarga ibunya telah diserahkan kepada kepala keluarga untuk diurus. Kemudian, kepala keluarga sempat mengirimkan foto lahan kosong bekas rumah yang katanya sudah dibongkar. Brown juga pernah menerima foto itu. Namun, menurut logika, seharusnya ada barang-barang dari rumah ibu dalam peninggalan tersebut. Bibinya menduga mungkin telah dibuang oleh keluarga Shishen. Ia memperingatkan Brown bahwa tanah itu sebenarnya masih menjadi hak warisannya. Jadi jangan sampai direbut keluarga lain. Untuk memastikan, Brown dan Xiaofeng pergi ke lokasi rumah lama sang ibu, dan ternyata bangunan itu tidak pernah dibongkar. Foto tanah kosong itu ternyata palsu. Xiaofeng teringat kunci yang ia temukan di balik foto keluarga, lalu membawanya. Ternyata itu adalah kunci cadangan rumah keluarga ibu Brown. Rumah itu sudah kosong lebih dari 10 tahun. Namun anehnya masih beraliran listrik dan tidak berdebu. Berdasarkan ingatan masa kecil, Brown menemukan sebuah kotak besi berisi surat dari Meiren. Dalam surat itu tertulis bahwa tempat ini adalah lokasi pembunuhan sang ibu. Dan karena itu Meiren serta kepala keluarga sengaja mempertahankannya agar tetap tersembunyi. Jika Brown sampai menemukan tempat ini, berarti sesuatu telah terjadi padanya. Dan Meiren memohon agar Brown mencari pembunuh ibunya. Tiba-tiba seorang pria tua asing masuk ke rumah dan langsung lari ketakutan. Xiaofeng mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Pria itu ternyata tetangga sebelah rumah yang selama ini ditugaskan oleh kepala keluarga untuk menjaga rumah itu. Selama bertahun-tahun, katanya hanya ada 3 orang yang pernah datang. Meiren, sang bibi, dan seorang perempuan dari keluarga Shishen. Ia tidak ingat jelas namanya. Hingga setelah Brown dan Xiaofeng menyebut beberapa nama, barulah ia yakin perempuan itu adalah Yang Nu. Ia datang sebelum ibu Brown meninggal. Katanya, karena ibu Brown memintanya tolong sesuatu, lalu meminjam kunci cadangan dari tetangga itu. Sekitar 1 jam kemudian, kunci dikembalikan, dan menurut pengakuannya, peminjaman itu sudah disetujui oleh ibu Brown. Keduanya pun menebak bahwa Yang Nu mungkin diam-diam menyalin kunci itu, lalu menggunakan salinannya untuk membunuh ibu Brown dan membuatnya tampak seperti pembunuhan. Di kamar tertutup, Xiaofeng menemukan kartu nama Yang Nu, pemilik sebuah klub elit, dan memutuskan untuk menanyakannya langsung. Namun Brown menahannya agar tidak bertindak gegabah. Mereka kemudian pergi ke rumah keluarga Shishen untuk menemui kepala keluarga dan mengajukan 3 pertanyaan. Apakah ibu Brown dibunuh? Apakah pelakunya adalah Yang Nu? Dan apakah barang berharga yang nilainya melebihi 3 miliar itu pernah diserahkan kepada ibunya? Kepala keluarga tidak menjawab satu pun dari pertanyaan itu. Ia hanya mengucapkan 1 kalimat pelan. Katakan pada Meiren, jangan membenci siapapun. Setelah itu ia pun terdiam dan tertidur. Di masa lalu, Brown segera memberitahu Xiaofeng tentang semua informasi yang baru ia dapatkan. Mereka berdua menduga bahwa perkataan kepala keluarga agar Meiren tidak membenci sebenarnya ditujukan kepada orang yang telah membunuh ibunya. Saat sedang membicarakan hal itu di toko, seorang pegawai melihat seseorang yang mencurigakan di luar dan segera mengusirnya, lalu mengingatkan Brown untuk tidak kehilangan jejak orang tersebut. Brown dan Xiaofeng pun langsung mengikuti pria itu hingga sampai ke klub milik Yang Nu. Karena semuanya sudah jelas, mereka tidak lagi berpura-pura dan langsung menanyakan apakah Yang Nu yang membunuh ibu Brown. Namun, ia membantah keras tuduhan itu dan meminta mereka segera pergi. Brown tiba-tiba teringat sesuatu, segera pulang untuk membalik-balik album foto lama, lalu membawa salah satu foto kembali ke klub untuk menemui Yang Nu. Saat melihat foto itu, wajah Yang Nu langsung berubah pucat. Ia meminta Brown menunggunya di bar sebelah dengan syarat hanya berbicara berdua saja. Tak punya pilihan, Xiaofeng pun pergi lebih dulu. Di saat bersamaan, Yang Zi menelepon Xiaofeng mengatakan bahwa ia mendengar Xiaofeng sedang menyelidiki kematian ibu Brown.
ia memiliki sebuah lukisan yang tampaknya berkaitan dengan hal itu dan mengundang Xiao Feng untuk melihatnya. Namun syaratnya, Xiao Feng harus pergi ke rumah Mei Ren untuk memastikan seberapa banyak yang sebenarnya diketahui. Mei Ren foto yang dibawa Brown ternyata adalah foto lama potret Ibu Brown dan Yang Nu ketika masih duduk di bangku SMA. Menyadari situasi sudah terungkap, Yang Nu akhirnya tidak lagi menyembunyikan kebenaran. Ia mengaku bahwa saat datang ke rumah keluarga Ibu Brown dulu, tujuannya hanya untuk meminjam album kelulusan demi mencari kontak teman lama. Setelah lulus SMA, hubungan mereka memang terputus, sampai akhirnya bertemu kembali di reuni sekolah. Saat itu barulah ia tahu keadaan sahabat lamanya. Ibu Brown kini adalah seorang pelukis, istri dari paman keluarga itu. Sedangkan dirinya adalah selingkuhan kepala keluarga lama, yang justru mempertemukan Ibu Brown dengan kepala keluarga baru. Setelah reuni, mereka sering bertemu lagi. Ibu Brown sempat mengeluh bahwa sang pelukis suaminya menderita tumor otak dan kerap kehilangan kesadaran hingga tidak mengenali istrinya sendiri. Ia kemudian bercerita kepada kepala keluarga lama yang menyarankan agar pelukis itu diserahkan pada kepala keluarga untuk diobati, karena saat itu kepala keluarga sedang meneliti otak manusia. Setelah menjalani perawatan khusus, kondisi pelukis itu tampak membaik, bahkan mulai melukis kembali. Namun tak lama kemudian, tumor di otaknya kambuh parah dan akhirnya ia meninggal. Yang Nui mengaku tidak tahu jenis perawatan apa yang diberikan, hanya ingat bahwa Ah Xiong ikut terlibat dalam penelitian itu. Mendengar hal itu, Brown pergi ke kamar Ah Xiong di rumah keluarga Shishen untuk mencari petunjuk. Di sana ia menemukan selembar gambar fraktal buatan pasien yang sangat mirip dengan lukisan terakhir ayahnya sebelum meninggal. Ia teringat, saat itu ia pernah bertanya kepada sang ayah tentang makna lukisan itu. Namun ayahnya hanya menjawab tidak tahu, seolah-olah Tuhan yang membimbing tangannya untuk melukis. Brown mulai merasa bahwa keluarga besar itu sengaja menyembunyikan hubungan antara ibunya dan kepala keluarga. Ia menduga demi mendapatkan ibunya, kepala keluarga telah mempercepat kematian ayahnya, dan mungkin ibunya pun mengetahui hal itu. Untuk memastikan, Brown membuka album foto karya sang ayah dan menyadari bahwa foto lukisan terakhir telah hilang. Di saat yang sama, Mei Ling teringat bahwa Ah Xiong pernah menemuinya dan menawarkan kesepakatan. Jika Brown mau membantunya mencari catatan penelitian kepala keluarga dan menyerahkannya, maka Ah Xiong akan menceritakan seluruh kebenaran. Demi mengetahui apa sebenarnya penelitian itu, Brown pun menyetujui. Ah Xiong akhirnya mengaku penelitian kepala keluarga adalah eksperimen stimulasi listrik pada otak manusia, bertujuan mengurangi rasa sakit dan memulihkan kesadaran. Meski belum mendapat pengakuan resmi, mereka yakin prosedurnya aman, sehingga digunakan pada sang pelukis. Awalnya hasilnya memang baik, tapi kemudian muncul efek samping. Pelukis itu mulai melihat pola-pola aneh di benaknya dan menggambarkannya di atas kanvas. Kepala keluarga segera menyadari kesamaan dengan penderita Savant Syndrome, sindrom cendekia, di mana seseorang menampilkan kecerdasan luar biasa dalam seni, musik, atau matematika. Eksperimen itu secara tidak sengaja menciptakan savant buatan. Penemuan ini membuat kepala keluarga terobsesi mereka bisa menciptakan otak jenius. Namun, setelah pelukis meninggal, mereka kehilangan subjek penelitian dan beralih ke hewan. Tapi tak satu pun eksperimen berhasil. Meski demikian, mereka terus mencari pasien dengan kondisi serupa untuk mempelajari lebih dalam. Suatu hari, tiba-tiba kepala keluarga menghentikan semua penelitian dan memerintahkan Ah Xiong melupakan segalanya. Kini, menjelang ajalnya, Ah Xiong ingin melanjutkan penelitian itu. Ia meminta Brown membantu karena yakin kepala keluarga telah menyerahkan catatan penelitian tersebut kepada Ibu Brown. Sementara itu, Xiao Feng bertemu dengan Yang Zi, yang menunjukkan foto lukisan misterius. Ia menduga lukisan itu berkaitan dengan penelitian kepala keluarga, di mana Ah Xiong juga terlibat. Menurutnya, benda berharga yang mereka cari sebenarnya adalah catatan penelitian itu, sesuatu yang jauh lebih bernilai daripada harta warisan. Karena Ah Xiong telah menghilang, mereka memutuskan mencari petunjuk di rumah Mei Ren. Untuk mengetahui sejauh mana Mei Ren mengetahui rahasia itu, diam-diam, Yang Zi memasang alat penyadap di rumah tersebut
dan akhirnya memahami situasi sebenarnya. Keesokan harinya, adik seperguruan mereka mengadakan rapat, menyatakan bahwa masalah warisan tidak bisa ditunda lagi, dan bertanya kapan Meren akan kembali. Xiaofeng hanya memberi jawaban samar, membuat semua orang semakin mencurigai identitasnya. Tiba-tiba, Yang Zi berdiri di pihak Xiaofeng, menyatakan yakin bahwa Xiaofeng memang istri Meren Brown terkejut, karena malam sebelumnya setelah mereka berpisah, Yang Zi sebenarnya sempat menghubunginya, dan ingin menunjukkan lukisan tersebut. Brown curiga ada jebakan dan menolak, tapi Yang Zi tetap mengirimkan foto itu kepadanya. Kini, sikap Yang Zi yang membela mereka membuat Brown heran. Tanpa curiga sedikit pun, Brown menceritakan perjanjiannya dengan Ah Xiong. Ia menyarankan agar mereka menanyakan langsung kepada Yang Nu. Karena ia adalah teman dekat ibu Brown, mungkin saja ia pernah mendengar sesuatu. Yang Nu setuju, tapi meminta informasi tentang Meren sebagai imbalan. Tidak punya pilihan, Brown akhirnya mengungkap bahwa Meren telah menghilang, dan bahwa Xiaofeng lah yang diserahi tugas untuk menyelidikinya. Mendengar itu, Yang Nu pun berhenti menyembunyikan rahasia terakhirnya. Setelah kepala keluarga lama meninggal, Ibu Brown pernah berkata bahwa ia tidak peduli apakah Meren memberinya sesuatu yang jauh lebih berharga. Begitu berharga, hingga Ibu Brown sendiri tidak tahu bagaimana harus menanganinya. Informasi ini kemudian disampaikan oleh Yang Nu kepada Yang Zi. Sejak saat itu, Yang Zi mulai menyelidiki kehidupan Ibu Brown secara mendalam. Namun hasilnya nihil. Kini, melihat Yang Zi tiba-tiba berpihak pada Xiaofeng, ia mencurigai keduanya telah bersekongkol untuk menipu Brown dan memperingatkannya agar berhati-hati terhadap Xiaofeng. Demi menemukan catatan penelitian, Brown dan Xiaofeng kembali pergi ke rumah keluarga ibunya. Namun hasilnya tetap nihil. Saat itu, Xiaofeng menemukan unggahan di internet berisi gambar fraktal yang mirip dengan hasil eksperimen kepala keluarga ia, menebak bahwa sang pembuat gambar mungkin pernah bersentuhan dengan kepala keluarga, sehingga mereka segera mencari dan menemui orang tersebut. Menurut keluarganya, pasien itu mengalami cedera otak akibat kecelakaan mobil, lalu mulai menggambar pola fraktal aneh. Setelah mendengar kabar itu, kepala keluarga datang berkunjung, menganggap pasien tersebut sebagai penderita Savant Syndrome yang muncul akibat trauma otak, dan menawarkan berbagai saran pengobatan. Ia juga bercerita bahwa subjek penelitian pertamanya mengalami kondisi serupa dan meninggal secara tragis. Kepala keluarga merasa sangat bersalah, mengira penyembuhannya justru menyebabkan kematian orang itu. Sehingga kemudian ia bertekad untuk tidak lagi melakukan eksperimen pada manusia, melainkan hanya pada hewan. Namun suatu kali ketika kepala keluarga kembali mengunjungi pasien tersebut, ia tiba-tiba memutuskan untuk menghentikan seluruh penelitian. Alasannya sederhana, ia merasa bersalah karena telah mengorbankan makhluk hidup demi ambisi ilmiah. Ia mengaku tidak sanggup menghadapi anaknya sendiri jika terus melanjutkan percobaan itu. Yang mengejutkan, anak yang ia maksud bukanlah Meren, melainkan Brown. Dulu, ketika masih kecil, Brown pernah secara tidak sengaja melihat hasil eksperimen yang gagal. Sejak saat itu, kepala keluarga tersadar dan berhenti sepenuhnya dari penelitian tersebut. Mendengar semua ini, Brown akhirnya memahami segalanya. Ia tak lagi menaruh dendam dan menyadari kepala keluarga sebenarnya bukanlah monster seperti yang ia bayangkan. Ia kemudian mengaku kepada Xiaofeng bahwa ia telah memberitahu Yang Nu tentang pencarian Meren, namun Xiaofeng hanya menanggapinya dengan santai. Mereka bahkan berjanji bahwa jika Meren sudah ditemukan, mereka bertiga akan makan bersama hidangan khas garam panggang laut buatan Xiaofeng, yang berisi udang, gurita, dan tiram. Namun begitu mendengar kata tiram, wajah Brown tiba-tiba berubah. Ia teringat bahwa Meren sejak kecil paling membenci tiram. Ia pun segera menghubungi adik seperguruannya untuk memastikan. Dan setelah mendapat jawaban yang sama, ia langsung berlari mencari Xiaofeng untuk menuntut penjelasan. Tetapi yang ia lihat justru mengguncangnya Xiaofeng sedang bersama anak laki-laki angkat keluarga itu. Kecurigaan terhadap identitas Xiaofeng pun semakin kuat. Brown lalu meminta bibinya membantu menghubungi Xiaofeng dengan alasan ingin mengirim kartu hadiah, sambil diam-diam mencari tahu alamat rumah keluarganya. Setelah mendapatkan alamat itu,
Brown dan pegawainya langsung pergi ke sana untuk memeriksa. Anehnya, semua yang dikatakan Xiao Feng sebelumnya tentang tempat itu benar. Adanya seolah mereka sudah menyusun alibi sejak awal. Keesokan harinya, adik seperguruan mereka kembali mengadakan rapat keluarga. Ia mengatakan bahwa jika Meren tak segera kembali, maka warisan akan dibagi di antara beberapa orang tertentu. Xiao Feng menentang keputusan itu, sementara Brown yang sejak tadi diam, tiba-tiba berbicara, mengungkapkan keraguannya terhadap identitas Xiao Feng, dan bahkan mengatakan bahwa Meren telah menghilang. Namun, anak laki-laki angkat tetap berpihak pada Xiao Feng dan mengeluarkan bukti baru. Sebuah video antara Meren dan Xiao Feng, di mana Meren dengan jelas menyatakan bahwa Xiao Feng adalah istrinya. Melihat itu, adik seperguruan meminta semua anggota keluarga memberikan suara apakah mereka setuju untuk membagi warisan secara rata. Akhirnya, hanya Xiao Feng dan anak laki-laki angkat yang menolak. Karena suara terbanyak menang, diputuskan bahwa jika Meren tidak kembali, harta warisan akan dibagi rata. Di akhir rapat, ia juga mengumumkan kabar mengejutkan. Yongren, salah satu anggota keluarga, ternyata adalah anak tidak sah dari kepala keluarga lama dan karenanya juga berhak atas warisan. Kabar itu membuat semua orang terkejut. Anak perempuan angkat terutama sangat terpukul karena yang ia tahu, adik seperguruannya dulu pernah jatuh cinta dengan seorang pria miskin ayah Yongren. Secara logika, Yongren seharusnya adalah anak dari adik seperguruan itu, bukan dari kepala keluarga lama. Namun, adik seperguruan itu akhirnya mengungkap kebenaran pahit. Ia berkata bahwa dahulu, demi bisa bersama kekasihnya, ia rela meninggalkan status bangsawan keluarganya. Tapi suatu hari, ibu Yongren tiba-tiba membawa pulang seorang wanita dan mengumumkan akan menikah dengannya. Ia tidak punya pilihan selain kembali ke keluarga lamanya. Belakangan, ia baru tahu bahwa wanita yang dinikahi kekasihnya ternyata adalah selingkuhan kepala keluarga lama. Semua itu adalah jebakan yang dibuat keluarga tua agar ia menjauh dari pria itu. Merasa dikhianati dan jijik pada kemunafikan keluarga tua, ia mulai meracuni kepala keluarga sedikit demi sedikit sampai orang itu mati. Kini, untuk melenyapkan seluruh darah keturunan keluarga tua, ia berencana meracuni Charlie dengan dosis mematikan. Namun pada akhirnya ia membatalkan niat itu karena Brown. Saat itu Brown bersumpah di depan keluarga bahwa ia akan menemukan Meren, bagaimanapun caranya. Melihat tekad Brown, ia sadar bahwa tidak semua keturunan keluarga itu telah rusak. Karena itulah ia menghentikan rencana balas dendamnya. Tak lama setelah itu, kepala keluarga meninggal dunia. Brown kemudian menerima sebuah pesan misterius. Seseorang menyuruhnya menemukan benda berharga yang disimpan oleh ibu Brown dan membawanya untuk ditukar dengan Meren. Jika ia berani melapor ke polisi, Meren akan dibunuh. Ia segera membagikan informasi itu kepada semua orang, meminta bantuan Yang Zi dan Xiao Feng meskipun ia sadar bahwa mungkin keduanya sedang memanfaatkannya. Brown lalu pergi ke rumah bibinya untuk menanyakan apakah rumah keluarga ibunya memiliki tempat rahasia yang bisa digunakan untuk menyembunyikan sesuatu, serta apakah ibunya pernah menyebut tentang lukisan terakhir ayahnya yang fotonya telah hilang. Bibinya tidak tahu apa-apa soal tempat itu, tapi ingat bahwa Meren pernah datang dengan membawa foto lukisan aneh. Dari situ mereka menduga foto itu diambil oleh Meren sendiri. Setelah memahami semuanya, Brown, Xiao Feng, dan Yang Zi pergi bersama ke rumah keluarga ibu Brown untuk mencari catatan penelitian. Akhirnya, Yang Zi menemukan sesuatu di atas plafon sebuah ruang kecil tersembunyi. Brown sangat terkejut, karena saat ia datang ke sana sebelumnya, tempat itu seharusnya tidak ada. Di atas plafon sebenarnya tidak ada apa-apa, tetapi Brown tidak sempat memikirkan itu lagi. Ia segera menghubungi penculik untuk meminta agar Meren diselamatkan. Penculik itu memerintahkan mereka menaruh barang di kotak surat sebuah klinik hewan. Untungnya Yang Zi sudah berjaga-jaga sejak awal dan memotret semua salinan catatan penelitian sebelum menyerahkannya. Namun Brown masih merasa tidak tenang. Ia yakin saat dirinya memeriksa tempat itu sebelumnya, sama sekali tidak ada apapun di plafon. Xiao Feng tanpa berpikir menimpali.
Mungkin saja ada seseorang yang baru-baru ini menaruhnya di sana. Ucapan itu membuat Brown terdiam. Ia pun bertanya pada Xiaofeng apakah ia pernah memberitahu siapapun selain Yang Zi bahwa rumah keluarga ibunya sebenarnya belum dihancurkan. Xiaofeng menjawab dengan jujur bahwa ia tidak pernah mengatakan hal itu kepada siapapun. Jawaban itu membuat Brown curiga. Ia kembali ke rumah keluarga ibunya dan menunggu di depan pintu. Tidak lama kemudian, lampu di dalam rumah tiba-tiba menyala. Brown menekan bel, lalu perlahan masuk ke dalam. Seperti yang sudah ia duga, orang yang berada di dalam rumah itu adalah pamannya sendiri. Dari situ, Brown menyimpulkan bahwa pamannya pasti telah mendengar percakapannya dengan sang bibi dan mengetahui bahwa rumah itu masih berdiri. Maka ia lebih dulu datang dan menyembunyikan catatan penelitian di plafon, berencana untuk mencarinya kembali setelah mereka pergi untuk menemukan sesuatu yang lain. Sesuatunya itu ternyata adalah lukisan terakhir sang pelukis, ayah Brown. Paman akhirnya berhenti berpura-pura dan mengaku semuanya. Ia adalah seorang profesor matematika yang terobsesi pada pola dan rumus. Ketika Meren menunjukkan foto lukisan itu kepadanya, ia sangat terkejut, sebab lukisan itu merupakan versi yang jauh lebih kompleks dari spiral ulam, pola bilangan prima berbentuk spiral yang ditemukan oleh matematikawan Stanisław Ulam pada tahun 1963. Mendengar penjelasan itu, Brown pun menyadari sesuatu. Kepala keluarga dulu berkata, jangan biarkan Meren membenci. Ternyata bukan bermaksud agar Meren memaafkan pembunuh ibunya, melainkan agar Meren menghancurkan lukisan spiral ulam tersebut. Lukisan itu menyembunyikan pola matematis sempurna, sebuah penemuan besar bagi umat manusia, tapi juga berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Paman Brown yakin lukisan itu masih tersembunyi di rumah keluarga ibu Brown. Karena itulah ia kerap mencuri kunci dari bibinya dan diam-diam datang untuk mencari. Ia tak pernah menemukannya, tapi justru secara tak sengaja menemukan catatan penelitian, lalu membawanya pulang. Setelah kematian ibu Brown, kepala keluarga mengabari bahwa rumah itu telah dihancurkan, sehingga paman mengira lukisan sudah berada di tangan keluarga Shishen. Ia berharap Brown bisa mewarisinya agar ia punya kesempatan mendapatkannya kembali. Namun kehadiran Meren justru menjadi penghalang, sehingga ia berencana menculik Meren. Rencana itu berantakan saat Xiaofeng muncul membuatnya kehilangan kendali. Belakangan, ia mengetahui bahwa Ah Xiong juga terlibat dalam penelitian kepala keluarga dan mungkin mengetahui nilai sebenarnya dari lukisan itu. Karena itu, ia diam-diam membuntuti Brown dan Xiaofeng, hingga akhirnya menemukan lokasi tempat pertemuan mereka dengan Ah Xiong, lalu mendorong Ah Xiong dari tangga, membunuhnya seketika. Ia pun mengaku pembunuh ibu Brown sebenarnya adalah dirinya sendiri. Ia sering datang diam-diam ke rumah tua itu untuk mencari lukisan, dan suatu hari, ibu Brown memergokinya. Sang ibu berniat memberitahu bibinya dan menghancurkan lukisan itu, karena ia sadar bahwa pola dalam lukisan tersebut berisi urutan algoritma cerdas yang biasa digunakan dalam sistem keamanan digital. Dengan lukisan itu, siapapun bisa menembus kode keamanan apapun di dunia, sebuah ancaman besar bagi seluruh umat manusia. Sebagai seorang matematikawan, pamannya hanya ingin menguak rahasia pola itu, bukan menyalahgunakannya. Ia menolak ide penghancuran lukisan tersebut, dan keduanya terlibat pertengkaran hebat. Dalam pertengkaran itu, ibu Brown terjatuh dan kepalanya terbentur keras. Seandainya saat itu ia segera dipanggilkan ambulans, mungkin masih bisa diselamatkan. Namun pamannya hanya berpikir tentang lukisan itu. Ia menyeret tubuh ibu Brown ke kamar mandi, melepaskan pakaian korban, lalu menaruhnya di dalam bak berisi air, berharap bahwa jika ibu Brown sadar, ia bisa menyelamatkannya. Tapi ibu Brown tidak pernah terbangun lagi. Menghadapi pengakuan itu, Brown hanya memiliki satu permintaan, agar pamannya mengembalikan Meren dan tidak lagi menyakiti siapapun dari keluarganya. Pamannya berpura-pura menyetujui, namun tiba-tiba menjatuhkan lampu minyak dan menyergap Xiaofeng sebagai sandera, memaksa Brown menunjukkan tempat lukisan disembunyikan. Dengan isyarat halus dari Xiaofeng, Brown menyerang balik. Dalam pergulatan itu, pemantik api jatuh ke lantai, dan api langsung menyebar hebat. Brown dan Xiaofeng menolong pamannya keluar dari rumah yang terbakar. Di tengah kekacauan itu,
kenangan masa kecil terlintas di benak Brown. Ia teringat sebuah tempat rahasia yang dulu sering ia datangi bersama ibunya. Ia berlari kembali ke sana dan benar saja lukisan itu tersembunyi di situ. Brown berusaha keras menariknya keluar dari dinding, tetapi sebelum sempat berhasil, Maren tiba-tiba muncul dan menariknya pergi. "Lukisan itu sepenting apapun," kata Maren dengan tegas, "tidak lebih penting dari hidupmu. Nyawa manusia jauh lebih berharga, dan dengan begitu lukisan itu pun akhirnya musnah dalam kobaran api." Setelah kejadian tersebut, Maren menjelaskan seluruh kebenaran kepada Brown. Ia menceritakan bahwa setelah menerima kabar ayahnya sakit keras, ia segera pulang ke negara asal. Namun, baru saja turun dari pesawat, ia langsung dihadang oleh pihak kepolisian. Disitulah ia baru tahu bahwa ada seseorang yang membayar mahal di internet untuk menculiknya. Untuk mengungkap identitas dalang di balik rencana penculikan itu, polisi mengusulkan agar Maren berpura-pura benar-benar diculik. Ia sempat ragu, tetapi akhirnya setuju dengan satu syarat. Polisi harus menyelidiki ulang kematian ibunya. Ia selalu yakin bahwa kematian sang ibu berkaitan dengan keluarga Shishen. Untuk itu, polisi memerlukan seseorang yang bisa menyusup ke dalam keluarga tersebut. Orang itu adalah Xiao Feng, yang ternyata memiliki identitas asli sebagai anggota divisi investigasi kejahatan khusus kepolisian. Awalnya, Maren ingin memberitahu Brown mengenai rencana ini, namun pihak kepolisian melarangnya. Semakin sedikit orang yang tahu, semakin aman penyelidikan berjalan. Sementara itu, Yang Zi mengetahui sebagian rencana ini melalui penyadapan. Demi mengungkap siapa dalang penculikan sekaligus pembunuh ibu mereka, Maren terpaksa menjadikan catatan penelitian sebagai alat tukar dan meminta bantuan Yang Zi untuk ikut menyelidiki. Ketika Brown mendatangi Xiao Feng hari itu, mereka sebenarnya sedang mengadakan rapat rahasia dengan tim investigasi. Karena situasinya genting, mereka meminta Xiao Feng dan Yang Zi berpura-pura berakting di depan Brown agar tidak membocorkan penyamaran mereka. Informasi yang datang dari keluarga Xiao Feng sebenarnya adalah umpan yang disusun polisi, dengan tujuan menjaga agar operasi tidak gagal. Akhirnya, seluruh kebenaran terungkap. Maren mewarisi seluruh harta peninggalan keluarga dan mulai menjalani hubungan dengan Bai He. Yang Zi memperoleh salinan lengkap dari catatan penelitian. Sementara di sisi lain, berkat bantuan pegawai toko, Brown dan Xiao Feng pun saling membuka hati dan memulai hubungan baru. Dan pada akhirnya, warisan sejati bukanlah lukisan berisi rahasia bilangan prima yang menimbulkan begitu banyak pertumpahan darah. Bukan pula 30 miliar kekayaan duniawi. Warisan yang sesungguhnya adalah keberanian Brown untuk berdamai dengan dirinya sendiri, serta ikatan keluarga yang melampaui darah dan dendam. Melalui kisah penuh intrik dan misteri ini, drama tersebut membangun sebuah laboratorium kemanusiaan. Tempat di mana keserakahan dan cinta diuji di bawah bayang-bayang warisan keluarga Shishen digambarkan bak sebuah sangkar mewah. Namun di dalamnya terkurung binatang-binatang yang diperbudak oleh hasrat. Kita mungkin tidak memiliki warisan bernilai miliaran, tetapi dalam kehidupan nyata, darah keluarga Shishen sering berwujud. Lain saudara kandung yang berseteru. Karena rumah warisan, anak-anak yang berebut harta di ranjang kematian orang tua, rekan kerja yang saling mengkhianati demi kepentingan pribadi. Semua itu hanyalah versi kecil dari kisah yang sama. Keluarga bangsawan dalam cerita memang tampak gila. Namun bukankah dalam hidup kita pun, di saat tergoda oleh kepentingan atau ambisi, bayangan kelam yang sama juga pernah melintas di hati? Dan pada akhirnya, ketika pesta kekayaan usai dan tirai keserakahan diturunkan, yang benar-benar bisa kita pertahankan bukanlah seberapa banyak yang kita miliki, melainkan apa yang sanggup kita jaga.